Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas. Apa kau? Oke, sekarang kami mau bertanya. Coba tunjukkan dalilnya dalam Quran. Dia itu dari Isa itu dari garis keturunan mana? Koplak, udah jelas di Al-Quran dia Ibnu Maryam. Kau tanya pula dia keturunan dia Daud. itu dari Ada-ada aja keturunan kau, Daud. penipu Dari berarti. keturunan mana dia? Bohong kalau seandainya ada penjelasan di Al-Quran kalau dia keturunan Daud. Orang dia anak mamanya kok nggak punya bapak. Ada-ada aja kau. Yang lucu itu ketika ada orang Kristen mengaku dia kan dikandung dari Roh Kudus tapi Enggak, percaya dari sekarang sperma Isa Daud. itu garis keturunannya Ini siapa tipu-tipu dia? namanya. Kau pikir Isa itu Al-Quran orang penipu? Yahudi, orang Arab. Isa itu anak Maria. Iya, Maria itu orang mana? Maria itu menurut Islam itu anak orang Lewi, bukan suku Yehuda. Menurut kalian aja suku Yehuda. Oh, berarti Isa itu Berarti bukan keturunan berarti. Ah, itu tanda itu. Tanda on. Kau Iya, nanya apa? berarti Isa bukan Kau keturunan lucu. Daud dong. Udah jelas dia yang dikatakan yang punya bapak. Iya, Kau tanya, berarti Isa kami bukan percaya keturunan bahwa Daud. diam dulu Mayor. Kau ini malasnya ku ya. Orang Kristen. Ya, orang Islam. Isa itu loh nggak punya bapak. Oh ya, kalau gitu tunjukkan siapa nama bapaknya. Aku tampar kau, Mayor. Plak 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 plak. Goblok. Inilah kau. Orang Oke. Kristen. Yesus tidak punya Isa nggak punya bapak loh ya. Oke. Tunjukkan nenek moyang bapaknya Yesus. Kutuja kau. Tapi kalau Kristen gini, hoi orang Islam. Ya, orang Kristen. Yesus itu loh dikandung dari Roh Kudus. Masa? Iya loh. Di kitabmu kok ada silsilah sampai ke Daud, bahkan dari sperma lagi. Itulah jadi begini. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Itulah kalian. Di kitab kalian tertulis dia punya silsilah dan bahkan dia dikatakan anak Yusuf, bahkan dikatakan dari spermanya Daud. Kalian bilang dia dari Roh Kudus. Kalau kami konsisten mengatakan bahwa dia adalah anak Maria. Anak Maria, tidak punya bapak tiri dia. Apalagi bapak kandung. Aku tanya pula, mana silsilahnya sampai ke Daud? Anak koplak kau, bertanya aja kok koplak, apalagi kau menjawab Mayor. Makanya kau suruh dia Mayor. Kalau nggak usah live TikTok. Apa ini? Sejak kapan Ini kami ngawur? berarti Isa Saya lagi keturunan bersemangat Lewi ya? di diskusi ini. Berarti Isa keturunan Lewi ya? Aku gini loh ya Mayor ya. Yang kau tanyakan itu kan mana nenek moyangnya sampai ke Daud, kan itu yang kau maksud kan? Aku jawab, tidak ada tertulis dalam literasi Al-Quran bahwa dia adalah keturunan Daud karena dia anak Maria. Terputus nasabnya, dia nggak punya nasab karena nasab itu lewat bapak. Orang mana, Ripa? Taruhlah Maria orang Padang, ya kan? Terus kenapa rupanya? Kalau Maria orang Padang kenapa? Yang penting bukan Sekarang orang bisa Batak. tanya, kalau dalam penjelasan Yesus jelas dikatakan keturunan dari Daud, ya. Mayor, Maria itu orang Padang bukan orang Batak. Terus kenapa? Sekarang Isa itu kenapa jadi ujuk-ujuk menjadi keturunan Lewi? Ada apa? Tadi kau inilah orang botol kalau nanya. Aku nggak bilang Isa itu keturunan Lewi, yang aku bilang mamanya si Maria. Ada aja kau. Maria itu kan hasil segini papak bawa on the sky. Apalah kau ini loh. Maria itu punya bapak loh. Kau ini Maryam nanya itu Maria di- atau nanya anaknya? Maryam itu di zaman. Udah diamkan si Mayor. Aku Maryam nggak mau itu di berhadapan zamannya dengan orang siapa? botol yang Kenapa udah bisa? akut. Maria punya bapak, punya anak, diciptakan dari apa? Dari Maryam itu segumpal dari- darah, enggak, itu kemudian Maryam itu dibalut di zaman daging, siapa dia kemudian tuh? tidak punya tulang, lahir ke dunia. Oe. Ada hasil Isa hubungan itu ada, badan. Isa itu ada nggak dalam dunia nyata? Adalah. Oke, Nah, bagaimana kamu apa yang menjelaskan Isa dimaksud itu dengan dalam nyata? dunia nyata? Ini mantap nih. Ini mantap nih. Apa yang dimaksud dengan nyata? Ya nyata berarti ada. Ya, apa yang dimaksud dengan ada? Ya kalau memang Isa itu dengan sejarahnya memang ada dalam dunia nyata, buktikan bagaimana menjelaskan Nah, keberadaannya oke, dalam mantap. dunia- Ini dalam dunia baru sekarang. pintar kok Mayor. Berarti apakah Wah. segala sesuatu yang ada itu ada sejarahnya? Ya. Aku tunjukkan sejarah Adam dulu lah. Sekarang gini, kalau dia ada suatu cerita Sekarang tapi gini tidak kau. sejarah, berarti dia mitos. Berarti dia Sekarang mitos. gini. Sekarang Isa itu nyata nggak?
Ada. Baru. Saya hanya tanya. Kau bertanya itu nampar mukamu. Ada nggak Roh Kudus? Kau kemari, kau jangan balik bertanya, kau Loh, tanya report. inilah Bisa kalian kau umat menjelaskan Kristen saya ya. keluar. Ketika kalian melemparkan masalah kalian kepada saya balikkan masalah itu yang adalah masalah kalian nggak bisa selesaikan. Kalau saya tidak pernah mengatakan bahwa para nabi itu adalah tokoh-tokoh Alkitabiah, tokoh teologi. Tidak bisa dikatakan tokoh historis. Kenapa? Historis itu adalah hasil upaya karya manusia menyelidiki dengan bukti-bukti empiris. Sejak kapan Nabi Isa, Musa, Abraham, Adam itu empiris? Ada yang memiliki arkeologi tentang Adam? Kau tunjukkan sama aku dulu lah. Nanti ku tanya, Roh Kudus ada nggak? Mana sejarahnya Roh Kudus? Hah? Ada aja kalian ini. Tolonglah. Kalian ini dari tadi kok diskusi kok kayak gitu sih. Naiklah levelnya sedikit, oi. Naiklah tolong. Ini bentar lagi Desember loh, Natal loh. Tunjukkanlah kalau ada yang berkualitas di antara kalian. Nah, Uniripa tadi mengatakan kan dari Maryam, ya Isa itu lahirnya di pohon kurma. Siapa bilang di pohon kurma dia lahir? Loh, Siapa bilang di pohon kurma dia lahir? Mana tunjukkan ayatnya? Ya, tunjukkan ayatnya kalau dia dilahirkan di pohon kurma. Ya kan itu yang ada di Al-Quran. Ya mana ayatnya? Ada itu. Kalau aku bilang di dalam kitabmu ada tertulis Yesus lagi tidur sama perempuan, percaya kau? Ya, itu kan ada yang di Al-Quranmu. Ya mana? Kalau cuma itu loh di kitabmu ada Yesus lagi colok keledai, bisa aku bilang gitu? Boleh aku bilang gitu? Itu ada ayatnya? Ada itu ayatnya? Itu mana? Itu ayatnya. Ayolah, kalau kalian menuduh Al-Quran, tunjukkan ayat mana yang kalian baca. Tunjukkan sama aku. Di mana tertulis kalau Nabi Isa lahir di pohon kurma? Asal aja Halo kalian. semuanya. Ibu, bentar ya Bu, Ada saya apa lagi diskusi rupanya dulu tiap ya. hari bahas Alkitab. Karena kami cinta sama Alkitab. Cinta kami loh. Gini aja deh. Kamu jangan Apa, Bu? bahas Alkitab tiap hari. Al-Quranmu ajarkan kepada umatmu. Nggak Dan bisa, nggak Yesus ada bilang gunanya. begini. Dengar dulu, Kabarkanlah dengar dulu. Injil ke seluruh Dengar makhluk. dulu. Yesus bilang begitu. Kamu tidak ada, nggak bisa kamu selalu menghujat-hujat Alkitab ya. Kenapa ibu yang Dengarkan, melarang dengarkan Yesus itu? mulutmu. Kau perempuan apa kau mulutmu? Perempuan Jangan muslimah? tiap hari kau- Ibu kok Dengarkan marah-marah? ya. Ibu tiap hari, dengar dulu. Ibu tiap hari Oten betina. Uni naik kembali, kena uni, naik kembali uni. Tadi saya tanya, Isa lahirnya di pohon kurma, nggak bisa dia jawab. Salah pertanyaannya itu Pak. Domba penipu dalam nama agama. Mana opung yang ku sayang tadi? Opung sayang tadi mana? Opung sayang tadi? Mauli. Ya, opung sayang. Kenapa opung sayang marah-marah sama aku? Kasihilah musuhmu. Janganlah marah-marah sama aku. Terkejut-kejut jantungku loh. Opung, janganlah marah-marah sama aku loh. Aku ni anak manusia loh. Kata Yesus, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu. Apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Aku nggak ada nampar pipi. Ajaran kasih. Katanya ajaran kasih. Kasih tampol. Lanjut. Apa anak diary? Mau ngomong apa tadi? Itu tadi Apa? yang aku sebutkan tadi kan. Apa? Apa diary? Yusuf itu tolong apa jelaskan tadi, dia jawab tadi. Apa Yusuf? Apa Ustaz Yusuf? Alif lam ha itu huruf. Huruf muqatta'at. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Karena itu ayat mutasyabihat. Apa lagi? Terus kalau kalian, kenapa kalian pakai itu? Lah, karena itu adalah Al-Qur'an. Kenapa rupanya ada yang terganggu? Kalau kami pakai terganggu rupanya dirimu. Kalau kami pakai alif lam mim, berubah Al-Qur'an jadi nggak benar gitu. Apa ini?
Ya panjangkanlah di hati. Coba apa ini? Ya panjangkanlah Itu di ayat hatinya. huruf muqatta'at. Huruf muqatta'at itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tiada yang tahu ta'wilnya kecuali Allah. Di Al-Qur'an dijelaskan. Al-Qur'an yang menjelaskan. Bahkan Allah katakan, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkammat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat." Nah, di sini Iya, dikatakan dari Allah yang mana? menurunkan Mana itu? Aduh, aku menjelaskan kau Itu dari ngomong. mana? Kau tanya. Nanti ku jitak, ku colok kau. Aku lagi jelaskan, aku lagi baik-baik nih loh. Jangan kau pancing. Aku lagi jelasin dipotong. Kalian tuh bukan anak kecil lagi dan orang tua loh kalian itu loh. Jadi itu adalah huruf muqatta'at. Dan huruf itu termasuk ayat mutasyabihat. Ayat yang hanya Allah yang tahu takwilnya. Apalagi masalahnya samamu? Itu dari mana datang? Sekarang ku tanya dulu. Nah, sekarang ku tanya. Ini baru jawab dulu. datangnya dari Allah lah. Lah. Emang dari kau? Ya enggak lah. Nah, nih, ini yang perlu kau tanya. Asal Ini yang ngomong. perlu kau tanya. Iyalah, ngapain aku di sini ya, Pargoy? Kau nggak akan berharap aku Pargoy di sini. Pasti kau berharap aku bicara, kan aku di sini tempat bicara. Apalah kau ini? Yang ngomong lah aku. Jangan Nah, gitu kau tengok ini ya. Kali kau kontol. Suka, kok kotor kali mulutmu. Kau orang Kristen katanya ajaran kasih, tapi mulutnya penuh dengan apa yang dikeluarkan oleh lidah itu yang ada di hati. Berarti di hatimu ada kon. Tukang tusbol kok kayaknya ini. Hati-hati kaliannya. Kayaknya dia ini tukang tusbol loh. Bujang inam. Hati-hati. Takut kali loh aku sama orang Kristen nih ya. Kasar. Omongannya kasar banget ya. Kayak gak ada adab gitu. Padahal Tuhannya itu mengajarkan, katanya ajarkan kasih. Makanya nggak usah Tapi- jabir kali mulutmu. Bibirku pinjam bibir bilikmu rupanya. Bujang inam. Takut banget. Kasar Kawan banget anak- ya orang Kristen ya. Kawan anak- Nggak nyangka aku kasar banget. Apa? Mana siapa tadi? Anak Dairi tadi. Ini anak Dairi. Ini patut kau pertanyakan ini. Gini loh anak Dairi. Kalau bertanya itu tanya tuh yang jelas lah, yang ada manfaatnya lah buat peradaban. Kau tanya ini. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Pertanyaanku, siapa yang mendengar Tuhanmu berfirman dalam hati? Anak Dairi. Kok bisa ada yang mendengar Tuhan berfirman dalam hati ini? Itu kok bisa Tuhan berfirman? Aku berkata dalam hati aja belum tentu ada orang dengar lo, bisa loh. Ini Tuhan berfirman dalam hati, ada yang dengar loh. Hebat loh yang dengar ini loh. Oi bujang, diam kau. Lanjut Dairi. Assalamualaikum Jimen. Mana opungku tadi? Apa yang difirmankan Tuhan itu tidak bisa di Kotor kali si koalisi ini ya. Kayaknya di gereja diajarkan begitu kau ya. Berhentilah kau belajar kayak gitu loh. Belajarlah bicara tuh bagus-bagus. Aku bicara cepat tapi nggak ada aku kasar loh. Hoi koalisi, mau tusbol di Pandi kau. Nggak selera Pandi sama kau. Bujang inam sapu. Cukuplah kau tusbol aja kawan-kawanmu yang di gereja itu. Janganlah si Pandi pula kau sasar. Nggak sudi kami. Anak di Barkes. Apa laku ini? Kau. Yang Aduh, mulut sama dubur sama aja kau ya. yang kurang ajar sama perempuan itu bengkok loh. Jangankan orang Islam laki-laki ya, aku perempuan aja ketemu. Berani kau ketemu sama aku? Kelahi kita. Mampus kau. Takut, aku pikir kau takut. Kau pikir aku takut sama kau? Paling mati aku berantem sama kau. Tapi setidaknya aku tunjukkan kalau aku nggak takut sama kau. Di mana kita ketemu? Udah ku share, udah ku DM dia nih. Udah ku share DM. Kau nggak ada burungmu kayaknya ya. Cuman kulitnya aja kayaknya nih. Kampung kau. Kau mau melawan orang Islam kau di sini? Kau pikir orang Islam ini penakut? Aku aja betina, berani aku melawan kau. Asal nggak pakai senjata ya, tangan kosong kita ya. Mau babi kalian Islam itu nggak urusan. Nah itu kan ajaran kasih kayak gini lah. Nih mulai deh. Mulailah dia jadi gundit dia. Bentar lagi. Gundit kau. Kasar mulut kau. Makanya kau jangan makan gundit. Iya. Jadi kesurupan si yoga aku. Dasar pemakan gondit kau. Apa dulu semua Kasar itu? kali mulutmu. Mobil mana yang naik? Jadi gini, Uni Riba,
Ya, Ya. tadi Uni Ripa bilang berani nggak ketemu sama aku dengan tangan kosong gitu kan? Ya aku tanya sama dia, berani memang dia rupanya. Kalau berani ayo kita ketemu. Tapi bukan Ya udah. bikin ring tinju aku kelahi sama dia. Sama aku aja, mau nggak? Yaudah kau ke Ternate sini. Tunggu kau potong nonot dulu kau. Kau mau ketemu di mana sama aku? Potong aja nonot Kau mau ketemu sama aku di mana? Sekarang posisimu di mana? Biar ku Aku di Ternate. Sini kau. di Kenate daerah mana itu? Kesini kau. Kalau nggak tahu kau nggak usah banyak cerita kau. Ada nggak penginapan di situ? Mampus lah kau mau tidur kau di mana di longkang sana kau di parit kau tidur. Kau aku pula yang ngurusin kau nginap di mana? Mau tidur kau mau nggak? Di Makane, TV. Apa kau ini? Dengan tangan Turunkan aja lah Fandi. Ini orang-orang kayak gini menunjukkan Kristen itu semakin jelek di mata kita loh. Bujang Inam. Apa mamak kau bujang inam? Nggak usah Fandi, itu bakalan memancing emosi umat Islam nanti itu. Berantem kita nanti. Ya nggak mau diskusi nggak usah di sini. Ya mau diskusi aja. Kalau mau tempat kelahi nanti atur. Biar aku belajar taekwondo aku sebulan ini dulu. Tapi kalian nggak boleh bawa senjata. Aku sendiri. Ya, dikawal kita sama polisi berantem. Bawa pendeta, bawa ustadz. Yang mati dari Kristen masukkan dalam peti. Kalau aku mati aku dimakamkan pakai ala-ala Islam. Ya, tapi di live-kan sama para semua orang melive-kan. Nah, biar tercatat sejarah. Laki-laki Kristen melawan perempuan Muslim. Kalau kau yang mati, mati kau. Nah, bodo amat. Baik kita. Kiranya takut awak. Abangku karateka loh. Itu Bang Heri, Kristen atau Muslim? Abangku karateka loh Bang Zuma loh. James Regar. Aku punya kungfu loh. Kucolok matamu nanti. Siapa dulu ini? Kiranya Heri kita- sama James Regar ini. Siapa lah kau Hotel atau host. Kristen? Aku Ngomong terus kau. Ya Bang. Kalian tahu nggak? Aku tuh paling suka ditantang. Kenapa? Kalau seandainya aku berantem ya kan, minimal aku terkenal nanti kan. Seorang perempuan muslimah melawan laki-laki Kristen. Aku sebulan ini kan taekwondo, belajar aku taekwondo kan dekat sini dekat Polres tinggalku kan. Belajar aku dulu taekwondo ya kan. Habis belajar taekwondo, belajar karate, belajar aku semua dulu sebulan. Nanti baru ada ring tinju kan. Wah, MMA aku kan. Pasti banyak yang nonton itu. Terkenal aku nanti itu. Seorang perempuan muslim melawan laki-laki Kristen. Walaupun aku mati ya kan nggak apa-apa lah. Yang penting aku terkenal. Ini ada Andi Sinaga, silakan. Mati deh masal top. Iya. Joni Pratama. Galak dia anakku. Galak dia anakku mati. Tapi terkenal kan. Tercatat sebagai sejarah nama aku loh. Dibuat patungku kan. Perempuan kayak Hipatia kan. Dibuat patungku. Lagi berantem gini kan. Ini adalah perempuan Minang yang berantem dengan laki-laki Kristen. Tapi dia semekot. Semaput. Gak apa-apa, terkenal aku. Bakalan tau. Kristen laki-lakinya. Bang Antoni. Bang Antoni. Apa ini? Otak sama bayi ini kotor kali loh. Tahan lama apa yang tahan lama? Yang takutnya aku kau yang nggak tahan lama ya kan? Kalian heran lah aku loh. Diksi tahan lama ini apa? Kalau berkelahi tahan lama lah. Tergantung lah. Ada capeknya juga kita. Tapi takutnya ya kan. Coba kau tanya istrimu. Kau tahan lama nggak sama istrimu? Coba hadapi binimu dulu. Ya kau sama aku berantem. Ya sama aku berantem. Orang-orang seperti kau ini biasanya otaknya kalau nggak mesum, kalau nggak otaknya selangkangan. Biasanya begitu tuh. Silakan Bang. Bang, saya mau tanya, itu kan kalau menurut ajaran Islam Bang itu kalau perempuan bisa juga untuk ini ya Bang. Kan kalau laki-laki kan poligami. Kalau perempuan apa itu Bang? Kalau bisa nggak lebih dari satu juga? Oh nggak boleh. Perempuan nggak boleh. Kalau perempuan Berarti namanya kan- poliandri, kalau laki-laki poligami, kalau Kristen Poli polikardus. Tuhan. Poli Tuhan, tuannya di poligami. Saya tanya,
saya tanya begini kan, artinya saya merujuk ke keadilan dari Tuhan Sang Maha Pencipta kan. Artinya dia enggak, artinya perempuan Oke, artinya nggak mantap. bisa apa-apa ya. Pertanyaan Iya, bagus. begitu maksudnya. Apa arti Begitu adil? maksudnya. Arti adil apa? Ya, kamu tahu enggak arti adil? Iya, adil berarti disamaratakan, Adil itu disamakan semua. berarti adil itu sama rata ya. Iya. Oke, adil sama rata ya. Oke. Kan, iya. Anakmu umur 5 tahun. Iya, sama rata dong. Nah, anakmu umur 5 tahun. Ada yang satu umur 5 tahun, yang satu umur 17 tahun. Ulang tahunnya sama. Jadi sebagai bentuk keadilanmu, yang umur 17 tahun kau kasih motor, berarti yang 5 tahun kau kasih motor juga, gitu. Adil kok berarti gitu. Atau kita balik, anakmu yang satu umur 5 tahun, yang satu umur 17 tahun. Diam dulu, saya kasih analogi, ilustrasi biar kau paham apa arti adil dalam Islam. Yang satu umur 5 tahun, yang satu umur 17 tahun, sama ulang tahunnya dua-duanya. Kadonya yang satu boneka. Jadi anak 17 tahun kau kasih juga boneka yang sama dengan anak yang 5 tahun. Adil begitu? Beda bunda, beda analoginya. Loh, ini kan adil tentang- itu artinya tentang sama. ciptaan Bentar Tuhan, dulu. Bunda. Loh iya dong, saya akan jelaskan Iya, ke sana. kita- Saya bertanya tentang adil dulu. Adil itu artinya Iya. apa? Sama. Kan kamu bilang sama. Nah, kamu adalah orang tua, punya anak. Yang satu anakmu perempuan, yang satu anakmu laki-laki. Samalah umurnya, taruh umurnya sama. Yang laki-laki kau kasih motor, yang perempuan kau kasih boneka, yang laki-laki kau kasih boneka juga. Kan harus sama. Adil dong. Yang perempuan dikasih boneka, yang laki-laki dikasih boneka juga. Kan adil, sama hadiahnya. Gitu adil menurutmu? Ini bukan tentang masalah ulang tahun sih, sama. Bunda. Hadiah, Ini itu tentang bicara ulang tahun hadiah. Hak ciptaan Loh, kok Tuhan, hak? Bunda. Sejak Iya, kapan karena kan perempuan berhak? Enggak. Oke, berarti mamamu berhak ditiduri banyak laki-laki. Oh, enggak. Maksud saya Loh. Tuhan kan ciptakan Katamu, Adam dan Hawa. tunggu dulu. Apakah perempuan berhak ditiduri banyak laki-laki? Mamamu berhak ditiduri banyak laki-laki? Kenapa Waduh, lagi ke situ? karena kita Enggak, bicara berarti- ciptaan dan hak. Kamu Ya, bilang hak. enggak. Saya menjelaskan adil dulu. Hadiah yang saya ilustrasikan sama seperti Allah memberikan hadiah kepada laki-laki dan perempuan. Tadi saya sudah memberikan ilustrasi. Anak saya laki-laki dan perempuan. Si perempuan saya kasih boneka, yang laki-laki saya kasih boneka. Adil nggak itu? Karena adil itu menurutmu sama. Adil nggak menurutmu itu? Jawab aja sudah. Biar saya jelaskan adil dalam Islam itu seperti apa. Iya, coba dilanjut aja, Pak. Bunda. Nah, kalian salah kaprah. Adil itu bukan berarti sama. Adil itu artinya meletakkan sesuatu pada porsinya. Saya akan adil ketika anak perempuan saya kasih apa yang memang layak untuk dia sebagai perempuan. Saya punya anak laki-laki, saya berikan hadiah yang layak untuk dia sebagai laki-laki. Laki-laki saya kasih motor, normal. Perempuan saya kasih boneka, normal. Ini namanya adil. Karena kebutuhan perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, sama tadi. Kamu tadi bicara tentang hak. Ini kan tentang hak. Sejak kapan perempuan berhak ditiduri rame-rame? Makanya saya tanya, ibumu berhak ditiduri rame-rame? Saya tidak berhak ditiduri rame-rame. Tapi laki-laki berhak tidak punya istri banyak. Adam itu, Adam Lilith sama Hawa itu, walaupun orang Yahudi yang memahaminya kalian tidak paham karena kalian tidak punya kitab Talmud ya. Lilith dan Adam itu punya istri dua, namanya Lilith satu lagi dan satu lagi Hawa. Itu menurut tradisi Yahudi. Kalian tidak percaya, sorry ya. Kita nggak bawa Yahudi. Yakub istrinya 4. Abraham punya gundik bahkan. Sarah, Hagar, Keturah. Daud bahkan Tuhanmu sendiri yang memberikan istri-istri orang. Artinya dalam kitab sucimu sendiri laki-laki itu banyak tokoh Alkitab, tokoh Bible yang punya istri lebih dari satu. Nah, perempuan ada tidak yang lebih suaminya dari satu? Tidak ada. Artinya tidak lazim, tidak pantas, tidak patut dan tidak diizinkan. Nah, begitu juga dalam Islam. Orang yang diberikan istri banyak itu namanya apa? Hadiah. Para nabi punya istri banyak itu bukan hanya di Islam. Daud punya bini banyak, Abraham punya bini banyak, Yakub punya bini banyak. Apakah Tuhanmu adil ketika memberikan Sarah satu orang suami yaitu Abraham, tapi Abraham punya istri Sarah dan Hagar? Adil nggak Tuhanmu itu? Atau adilkah kiranya Yakub punya istri 4,
Lea dan Rahel hanya punya istri satu, ya punya suami si Yakub sendiri. Adil nggak Tuhan begitu? Si Daud diberikan bini-bini orang banyak, sementara Betseba cuma punya suami satu, Daud. Adil nggak itu? Bahaya kalau kamu bahas ini loh. Jadi adil itu bukan sama, tapi sesuai dengan porsinya. Jangan salah kaprah lagi ya. Salah nanti. Masa kamu kasih anakmu yang perempuan boneka karena kamu pengen adil, kamu samain hadiahnya buat anak laki-laki? Dilempar nanti kamu sama anakmu nanti. Tidak, Bunda. Ini salah konteks. Saya dalam Salah arti kan, konteks. iya, jangan disamakan hari ulang tahun lah dengan kita ciptaan Tuhan. Goblok. Loh? Nggak, Kamu saya tanya tahu juga, tidak ilustrasi Bunda, saya tadi mau tanya itu dulu. sedang tunggu dulu Bunda. nih, kamu nggak paham. Ya, saya Saya sudah ngerti, mengilustrasikan saya itu sudah tentang ngerti. Saya mau tanya keadilan. Bunda dulu. Sekarang tunggu bentar sebelum kita lari kemana-mana. Bunda Saya siap mau nggak kalau di poligami? Bunda siap nggak? lah. Kalau laki-lakinya itu ganteng, kaya, pandai cari uang pula, wangi lagi, terus apalagi ya, Ya. kuat lagi, maulah. Kenapa enggak? Apalagi yang dipoligami sama suami saya itu adalah orang yang saya cintai. Cebi, Tiara, kami berempat bisa itu. Si Oh, Cebi, ya. Tapi si berarti Tiara, beda ya? si diam dulu. Kamu tanya perasaan saya, kok saya nggak boleh jawab sih? Nah, Iya, aku iya. dapat laki, udahlah ganteng, kaya pula, kuat lagi ya kan? Nah, aku sibuk nih. Aku akan senang sekali kalau dia mau menikah dengan Cebi, Tiara, Wulan. Duitnya banyak. Ini 20 juta untuk Uni, 20 juta untuk Cebi, 20 juta untuk Ulan, 20 juta untuk Tiara. Asik, kami punya teman pergi shopping. Laki kami satu, yang kami omongkan satu orang. Enak kami, makan-makan bersama. Enak kami, aku nyuci piring, Cebi masak, Tiara nyapu ya, yang lain cuci baju. Enak kami loh, suka aku, bahagia aku. Siapa yang mau kayak gitu? Masalahnya ada nggak laki-laki yang mampu mengikuti standar kami? Nggak ada. Kau apalagi, kau satu bini aja belum tentu mampu loh, apalagi 4 bini. Maaf ya. Nah gitu ya, laki-laki Islam itu banyak yang kuat, perkasa, bijaksana, ganteng, pintar. Begitu. Kau tengok di Arab itu kaya-kaya lagi, mantap badannya lagi. Jangankan 2 istri, 3 istri pun dia mampu. Kalian nggak sanggup, kalian Kristen, kalian kebanyakan makan. Jadi kalian agak gendut perut kalian, nggak sanggup kalian. 1 bini aja nggak puas, apalagi 2 bini. Maaf ya, beda. Jangan samakan kalian laki-laki Kristen dengan laki-laki Muslim. Laki-laki Muslim itu diperintahkan menjaga kesehatannya, diperintahkan menjaga dirinya, maka mereka sehat. Semakin tua laki-laki semakin berminyak, semakin tua perempuan semakin basi. Begitu, seperti susu. Jadi jangan samakan laki-laki dan perempuan. Aku udah menopos, lakiku masih ganteng-gantengnya, masa aku biarkan dia mencol? Ya nggak mungkin, berdosa dia. Masa aku biarkan dia berzina? Nggak mungkin dia. Nikahilah abangku, ada adik-adikku yang cantik, namanya Tiara, Wulan, pilih di antara keduanya. Kalau perlu dua-duanya nikahi, biar ada temanku. Aku nggak mau sendiri hari tuaku. Ngerumpi aku sama Wulan, sayang, udah masak buat abang kita, dek. Bahagia rumah tangga aku. Semoga itu terjadi. Asal kalian laki-laki yang menikahi kami berempat, seperti yang ku bilang ya, kaya, ganteng, kuat. Itu. Tapi bukan kau lah bang. Makan itu biasanya cepat mati kita. Iya, saya juga nggak mau sih, Bunda. Ya Karena bukan nggak mau. saya nggak- Apa pula kucing dikasih ikan nggak mau? Bohong kali, kecuali kau nggak suka perempuan. Nggak suka perempuan kau. Bahaya ini. Enggak lah. Nggak suka perempuan dia. Maksudnya saya juga banyak survei, Bunda, tentang Aduh, banyak kali perempuan ceritamu muslimah. bang. Nggak usah munafik. Banyak laki-laki yang dari Kristen itu selingkuh sekidi papap dengan Tidak, bukan bininya. Nggak usah banyak Serius. cerita. Ini kutunjukkan. Aku tunjukkan ya data Enggak, saya ini kalau bicara ini pakai banyak data. survei tentang masalah muslimah. Ada rekaman-rekaman semua. Saya pertanyakan Aduh, pada perempuan kalau Anda bicara dengan Itu muslimah enggak. lain, silakan pergi. Ini Anda bicara dengan saya. Saya Iya bukan kan, muslimah saya- lain. Saya Rifa. Saya Ya, Anda tidak tanya sama ajak saya. Anda untuk berubah pikiran tentang pikiran Anda tuh. Saya cuman kasih tahu aja mengenai survei saya. Aku nggak ada urusan Masalah dengan orang yang kau perempuan. tanya. Kau tanya sama aku menjawab. Aku bahagia Iya. kalau dapat laki yang ganteng, perkasa, kaya. Ku bilang, aku udah menopos sayang. Kau masih ganteng sayang. Urusan biologismu daripada kau berzina dengan perempuan sundal beragama Kristen nanti nggak mau aku. Kau pulang bawa penyakit nanti, bau ketek. Apalagi kau pergi ke warung tua si Rasmi, nggak usah di aku. Sayang, karena kau masih kuat sayang. Aku sudah menopos sayang. Hidupku pengen leha-leha, pengen menghabiskan uang beli tas Hermes, pengen jalan-jalan ke Belanda, ke New York. Ada adikku sayang, cantik dia Tiara namanya, atau Wulan. Nikahi ya sayang ya. Mantap. Hari tuaku bersama Ulan.
Setidaknya Tapi Ulan serius yang dalam hati. udahlah, aku Bunda lagi cerita nggak ini, ada diam dulu. sakit hati ya? Loh, kami ini bukan pendengki. Perempuan muslimah itu bukan pendengki kayak kalian. Kalian jangankan ditengok aja laki kalian belum tentu disukai orang aja kalian. Belum tentu orang mau sama laki-laki kalian. Kenapa? Karena pikiran kalian cuma burung laki Iya, kalian karena aja. kan ini Kami perempuan. Saya tanya spesifik ke perempuan saya karena kan perempuan punya perasaan. Ini pakai perempuan perasaan. loh yang ngomong loh. Aku nggak berjakun Iya. loh. Ini yang ngomong perempuan loh. Aku punya perasaan loh. Iya, makanya saya tanya ke perempuan. Ya aku lagi ngejawab. Ini diam dulu. Aku lagi menghayal ini. Diam dulu. Diam Iya, kau. iya. Diam kau. Jadi lakiku itu ganteng, kaya, duitnya banyak, kuat lagi ya kan. Aku udah menopause. Umurnya masih muda. Taruhlah aku nikah dengan Yoga ya kan. Kau tau lah Yoga umurnya 27 tahun. Dia pebisnis kaya, badannya kuat, dia nge-gym ya kan. Aku udah 50, 40. Dia masih 47, masih ganteng-gantengnya. Aku udah menopause, nggak mampu lagi melayaninya. Daripada dia pergi ke rumah-rumah skidi papap ya kan, bayar perempuan ya kan, penyakit dia bawa pulang, dosanya pun banyak. Aku telepon adik-adikku yang cantik. Abang Yoga nikah kau dulu sama adikku dulu. Siapa namanya? Tiara namanya. Pas pula Tiara masih jomblo ya kan. Itu hayalanku. Kenapa hari tua aku nanti aku sama Tiara? Enak aku, bahagia kami umat Islam ini. Solusi ada. Lah kalian kutanya, kalian di Kristen nggak boleh bercerai. Tapi Jadi ada nggak yang mau juga nikah? Tunggu dulu, juga? aku mau nanya. Coba tanya sama binimu dulu. Tanya sama, jangan gantian lah. Kau aja yang nanya. Aku udah ceritakan tadi. Aku tanya dulu sama kau. Aku titip tanya sama binimu. Kristen nggak boleh bercerai. Kau tanya sama binimu, Dek, kalau abang nggak kasih nafkah, abang mabuk, abang selingkuh, abang tampar adik, abang tusbol depan belakang, adik masih minta cerai nggak sama abang? Coba kau tanya sama bini dulu ya. Ya, kan di Kristen nggak boleh cerai masih tuh. punya logika untuk berpikir begitu. Aduh, Bunda. di Kristen itu boleh nggak Saya cerai? nggak sampai Aduh, kita tanya banyak perempuan KDRT loh. Kau nggak tahu ada perempuan Kristen yang punya laki psikopat? Boleh nggak dia bercerai itu? Hah, ini kutunjukkan kau datanya. Tuhan menciptakan kita sudah berpasang-pasangan, Bunda. Lah, Tapi kalau memang lebih dari berpasang-pasangan. satu itu berarti bukan berpasangan. Berarti kalau Tuhan memberikan bini banyak berarti iblis atau Tuhan itu? Saya nggak mau. Kau tanya sama Tuhanmu. Tuhanmu telah memberikan bini-bini orang kepada Daud. Kau nanya Tuhan berpasang-pasangan. Tuhanmu saja memberikan bini-bini orang kepada Daud loh. Berapa istrinya? Oh banyak. 2 Samuel pasal 12 ayat 8. Nah ini kutunjukkan kau datanya. Ya gini. Iya. Ini kita bicara. Inilah Jangan kadang cuma kalian bicara doang. Oh saya nggak suka bicara doang. Saya pakai data. Kalau bicara nggak sama kayak kalian Kristen. Bicara aja nggak bawa data. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Nah ini mari kita bahas teman-teman. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu. Istri-istri ini satu atau banyak? Istri tuanmu bukan istrinya Daud itu. Istri-istri tuanmu ini istrinya Saul diberikan kepada Daud. Anda ini kok nggak tahu kitab suci sendiri sih? Goblok. Ini dikatakan begini. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud. Artinya si Nathan berbicara kepada Daud. Ya, apa kata si Nathan kepada Daud? Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan. Apa firman Tuhan yang dibawa si Nathan kepada Daud? Allah Israel berkata, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan. Siapa ku di sini? Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Sekarang saya tanya, Tuhan yang memberikan bini-bini orang kepada orang lain, mending kalau di dalam Islam itu menikah itu bukan bini orang, ya. Kalau nggak janda, kalau nggak perawan, jangan bini orang. Ayat berapa itu? 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Masih mending Islam yang dipoligami adalah bukan istri orang. Di sini malah yang dipoligami bini-bini orang lagi. Emang ajarannya sangat hina sekali, nggak pantas untuk diteladanin. Gimana itu? Heran saya. Giliran Tuhan Anda ngasih bini orang? Nggak apa-apa. Giliran kami poligami? Nggak boleh. Bingung saya. Kalau dari saya, Bunda belum bisa menafsirkan, maksudnya belum bisa mengartikan ayat ini. Mantap. Bagus. Tapi dari pemahaman saya sih, kalau
saya menikah itu saya cuma 1 kali aja karena Iya nggak apa-apa. Kalau Anda mau nikah satu, kayak iya. juga nggak apa-apa. Yesus aja nggak nikah kok, nggak masalah itu. Iya, karena saya tidak mau permainkan hatinya perasaannya perempuan. Ya kalau seandainya ada perempuan seperti istrinya Mat Peci nggak bisa dimainkan, kok ada yang sibuk urusan rumah tangga orang? Aneh Anda ini. Itu Mat Peci bininya 2 loh, bahagia lagi dua-duanya. Ngapain ngurusin rumah Enggak, tangga ini orang? saya cuma pemikiran saya sendiri, Bunda. Begitu. Menikah lebih dari 1 itu bukan berarti mempermainkan. Mat Peci itu bahagia loh. Istrinya si Ocha sama si Eci. Emang merasa dipermainkan istrinya? Enggak, istri pertama yang nyariin bini kedua. Nggak ada mereka tuh mempermainkan. Ya kalau kalian mau niat mempermainkan perempuannya nggak boleh dalam Islam. Itu dolim namanya. Karena inama amalu Iya, biniat. Kalau apa ya pemikiran saya? Mungkin ternyata- Anda itu, kalau Anda menikah lebih dari 1, Anda akan mempermainkan istri pertama. Anda gitu mungkin. Makanya Anda tidak layak jadi punya bini 2. Anda Tidak. kayak gitu. Kalau saya Ya kan Anda yang bilang menikah kan. lebih dari 1, artinya saya mendiskriminasikan hati perempuan, tahu, karena Loh, dia Kok tidak boleh Anda untuk tunggu, saya tanya, Anda pernah jadi perempuan nggak? enggak sih. Ya Kalau saya udah, berpikir, kok malah jadi perempuan? Anda seolah-olah Anda merasakan bagaimana rasanya jadi perempuan. iya kan, Saya bingung loh. kita kan sama-sama ciptaan Tuhan kan. Lah, terus itu istri-istri yang diberikan ke Nah, Daud ciptaan terus- Tuhan bukan? Kenapa ngurusin Iya rumah kan? tangga? Gini loh, brother. Kalau ada orang menikah Bunda punya Uni, istri Bunda 2 Uni. dan dia Berarti berbahagia, Bunda kenapa Uni- apa urusan apa? Berarti Bunda Apa Uni lagi? tidak bisa menikah sama suami punya 2 Apa suami ya? begitu, 3. Nggak boleh Nggak lah. bisa ya? Emang Oh. saya nggak mau dipakai rame-rame. Saya nggak boleh. Perempuan itu, kamu tahu tidak? Tidak ada lazimnya perempuan. Kenapa? Kalau saya punya laki 2, ya, ketika yang satu bercocok Ya. tanam, saya hamil, nanti rebutan anak, berantem dia. Ini anakku, bukan ini anakku. Oh, tes DNA aja katanya kan gitu ya. Nggak mau dia, sakit hati, bunuh-bunuhan dia nanti. Lagi pula tidak ada dilazim dalam agama samawi perempuan itu punya lebih dari 1 suami. Nah, dan lagi pula itu bukan bentuk keadilan Tuhan, justru itu perempuan 1 lakinya aja belum tentu dia mampu karena dia ada menopause, ada masanya. Kamu tanya lah binimu, mau dia tidur samamu tiap hari? Enggak, capek dia ngurusin rumah. Nah, laki-laki beda dengan perempuan. Jangan katakan laki-laki dan perempuan itu sama. Janganlah kalian samakan kekuatan laki-laki dan perempuan itu sama. Ada-ada aja kalian ini. Belajar sosiologi, belajar psikologi. Beda psikologi laki-laki dan perempuan. Belajar biologi, beda anatomi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki ada menopause nggak? Ada fase menstruasi nggak laki-laki? Tolonglah kalau bicara itu pakai ilmu. Perempuan dan laki itu berbeda, naturnya berbeda, gitu loh. Jadi jangan bicara saya itu mah janji caleg. Kalau cuma bilang saya lo baik, saya nggak mau nyakitin, pret kutu pret, nggak, kami nggak percaya gitu-gituan ya. Itu cuma klaim ya, pembuktian aja. Buktinya banyak kok. Orang Kristen katanya nggak mau cerai, nggak bisa cerai, tetap selingkuh. Islam tidak mengizinkan zina, nggak mengizinkan. Tapi Allah tahu solusi apa yang akan diberikan, karena poligami itu adalah solusi. Buktinya Pak Soekarno poligami dia. Buktinya Mat Peci istrinya nyaman-nyaman aja, kok Anda yang ngurusin orang lain? Ketika perempuannya mau, kok Anda yang repot? Kan lucu. Memang gak semua perempuan Saya mau. nggak mengurusi urusannya orang Nah lain. ya Saya udah, cuma jangan bicara bertanya perasaan karena orang. Yang ada di kepala saya ini kan mau survei juga masalah Islam. Gini loh, kalau survei itu pakai observasi, itu pakai data ilmiah. Data ilmiah. Tanyakan ke semua orang yang poligami, kenapa dia poligami, tersakiti nggak hatinya? Ini agama itu nggak ada ceritanya dengan perasaan. Anda pikir itu? Sekarang saya tanya, perasaan Anda gimana ketika Anda melihat Tuhan Anda digantung di kayu salib itu? Sakit atau bahagia? Coba saya tanya, perasaan Anda sebagai orang Kristen melihat Tuhan digantung di kayu salib itu, bahagiakah atau sakit hati? Silakan jawab. Kalau saya hidup di zaman pada saat itu ya pasti saya sakit hati lah. Sedih. Berarti Anda sakit hati dengan keputusan Tuhan ya? Itu dia. Ini dia. Anda mengingkari Tuhan Anda sendiri karena keputusan Tuhan Anda yang membunuh Yesus di tiang salib itu membuat Anda tersakiti, sakit hati Anda. Makanya agama itu tidak berdasarkan rasa sakit hati Anda. Karena apa? Tuhan Anda yang menginginkan dia mati, Bapak. Makanya bodoh amat kata bapaknya kan. Bapaknya telah membuat rencana kalau dia harus mati. Bahkan Tuhanmu sendiri yang pengen mati. Loh, kamu sakit hati emang ada urusannya apa? Jadi agama itu nggak ada urusannya dengan perasaan, brother. Apalagi kamu bicara perasaan orang lain. Kamu tanya sama saya sudah jawab. Perempuan lain belum tentu sama dengan. Jangan menjengkal istrimu dengan orang lain. Kaum muslimah, beda. Begitu juga dengan laki-laki perempuan muslim. Jangan menjengkal laki-laki Kristen sama dengan laki-laki Islam, beda. Gitu loh. Siapa ini yang Pandi tidur kau?
Iya, itu saja sih Bunda Uni. Iya bang, jadi gini bang ya, tidak semua perempuan itu sama, betul. Jangankan perempuan, ada perempuan yang jangankan suami berbagi tas pun dia nggak mau, berarti dia nggak bisa, dia belum bisa. Nah, dia berhak dalam Islam, makanya boleh dalam Islam itu menjadi Sayyidah Khadijah dengan dimonogami selama 25 tahun atau seperti Sayyidah Aisyah di poligami. Boleh kami memilih. Saya boleh menolak kok kalau suami saya nggak boleh, saya nggak mau, saya bilang. Ya udah pisah. Boleh. Nah, di Kristen parah. Poligami nggak boleh. Tapi bercerai nggak boleh. Ya ini perempuan ini rendah kali di kalian. Ya kan? Coba bayangkan. Ketika seorang laki-laki di Kristen, ada kejadian kemarin itu yang namanya Erlina Sinjunta yang lagi live sambil nyanyi itu ditusuk sama lakinya. Seandainya dia hidup, boleh nggak dia minta cerai sama lakinya? Nah, inilah ajaran kalian yang tak relevan. Kalau poligami itu relevan. Contoh, apa kejadian yang bisa membuat seorang suami poligami? Seorang istri tinggal di Pulau Batam. Ini kejadian loh ya. Orang saya kenal loh, istrinya tinggal di Pulau Batam. Suaminya punya pekerjaan menjadi pekerja kapal. Jadi daripada dia itu banyak perempuan-perempuan, ini laki-laki kebutuhan biologis itu emang bisa ditahan apa? Nah, daripada dia sama perempuan, maka istrinya mengizinkan dia menikah di tempat yang lain. Istrinya nggak apa-apa kok, daripada lakinya tidur sana tidur sini bawa penyakit HIV pulang. Nah, si perempuannya dia memilih, saya nggak mau cerai sama laki saya nggak juga mau nyuruh laki saya berhenti karena itu duitnya banyak. Ya udah boleh diizinkan. Lah, apa urusannya dengan kalian yang tidak keberatan dengan orang lain? Rumah tangga orang lain aja bahagia kok. Gitu loh. Jadi kalau masalah perasaan itu tidak ada kaitannya dengan, nggak ada urusannya dengan kita. Ya, apalagi yang tadi bertanya ke saya sebagai perempuan, saya berhak untuk menjawab. Saya katakan, kalau saya diizinkan 10, ya sayang kan dalam Islam kan cuma 4 tuh. Kalau diizinkan 10, saya udah punya kuota itu. Ada si Lisa, ada Kak Sarah, ada Kak Titis. Nah, nih Kak Titis, Kak Sarah, si Lisa, Tiara, Ulan, Cebi. Kalau bisa satu suami sama saya itu semua orang itu. Tapi nggak boleh dalam Islam. Ya kan? Kak Titis itu sendiri. Kak Sarah sendiri. Si Tiara sendiri, Ulan sendiri, si Dini sendiri, si Cebi sendiri 6, 7 sama saya, Lisa tambah 8. 2 lagi siapa yang mau? Ada nggak yang 2 lagi? Tapi kan nggak boleh dalam Islam 10. Andai boleh 10, satu suami aja kita, satu rumah kita, happy kita, bikin komunitas sosialita kita berlima 10. Laki kita sultan, kita setiap bulannya satu orang 50 juta. Mantap, punya villa, kemana-mana sama-sama, orang yang kita cintai. Enak. Tapi kan nggak boleh dalam Islam. Makanya saya bilang, saya jangankan 4, andai 10 aja, asalkan suaminya berkualitas ya. Tapi kalau suaminya kayak Anda, enggak lah, nggak mampu kalian. 2 aja kalian nggak mampu. Gitu. Bukan nggak ya. mampu sih, lebih menghargai perempuan. Kami nggak tahu itu Anda mampu atau enggaknya kan Anda kan ngeklaim di sini. Emang kami bisa percaya itu Anda mampu nggak mampu itu? Aduh, udahlah bang, kalau masa itu kami nggak bisa buktikan. Nggak ada juga yang mau ngetes dengan Anda mampu atau enggaknya Anda ya. Itu hanya klaim. Klaim itu hanya akan menjadi klaim kalau tidak ada buktinya ya. Maaf ya, maaf. Kebenaran itu artinya adalah setiap klaim yang direalisasikan, ada realitasnya, gitu. Ya oke, Gitu loh. Bunda Uni, terima kasih Ya. teman-teman host Ya, semua. kami beda ya bang. Kami ini adalah umat Islam yang tidak memikirkan burung aja kehidupan kami di hari tua, dan di umur saya sekarang ini nggak burung aja yang kami pikirkan. Banyak yang masih kami pikirkan, kebahagiaan bersama, anak-anak udah makan atau belum, anak-anak sudah kuliah atau tidak. Bersosialita kami, bukan burung aja bang. Ini tiap hari burung aja dipikirkan. Burung aja, enggak bang, kami nggak kotor, nggak segitu-gitunya otak kami bang. Makanya kami itu, aku sendiri, kalau suamiku mampu ya. Sorry nih, kalau suaminya nggak mampu, nggak mau aku. Jangankan ada Ulan, ada Tiara, dapat laki yang nggak mampu aja aku nggak mau aku, ya kan? Nah, hilang filterku, tunggu aku tambah lagi filter ya, gitu loh. Kebayang nggak kalian serunya? Mantap lah, Ya mantap lah jadi aku, gitu. Tanya balik lah. Iya, oke, thank you. Tanya balik sama Bunda dia. Uni. Ya karena dia nggak bisa jawab tadi. Di dalam Kristen boleh nggak perempuan diceraikan, nggak tahu tadi gimana. Karena kan di Kristen nggak boleh bercerai. Kasihan perempuan-perempuan Kristen. Nggak nyangkut filternya loh. Bang welcome, izin ya Uni ya, mau nanya sama dia. Ini nggak perlu pakai logika aja. Jika seandainya abang selingkuh ataupun main kasar KDRT dalam rumah tangga, bisa nggak istrimu minta cerai kepadamu?
Seandainya. Iya, seandainya. Kita pakai analogi aja. Tadi nanya saya kan juga seandainya kan. Iya. Iya, tapi kan banyak kan orang yang berpikir apa ya? Berpikir itu Giliran ada sama di saya dalam dijawab rumah tangga kan, seandainya. itu memang hal yang sangat wajar dan tidak tabu lagi untuk Enggak, saya tanya memang, Bang Welcome, analisa ya. Istri abang, abang punya istri, tapi abang KDRT Iya. di rumah tangga, abang mukulin dia tiap hari, abang tidak puas, tidak memenuhi hasrat abang sebagai biologis. Lalu abang selingkuh, ditambah lagi perselingkuhan. Nah, bisa nggak istri anda itu minta cerai kepada anda dalam keimanan anda? kalau dibilang cerai itu, tapi kalau di saya sih nggak pernah sih bang. Enggak, saya Iya, ditanya seandainya kok. Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan. Seandainya keimanan anda bukan anda, aduh tolong ya, kata seandainya itu adakan thought eksperimen di pikiran anda, maksudnya berandai-andai gitu, bukan Kasus lah kita bawa. iya. Kita bawa kasus. Ya itu Ayo, lagi merujuk kepada rumah tangga masing-masing sih. Kalau Giliran rumah tangga orang Anda urusi, giliran ditanya balik Anda bilang rujuk ke rumah tangga masing-masing. iya, kalau kan saya ditanyakan seperti Iya, itu. saya tanya, seandainya nih ya, andai kata abang nih udah nikah, jadi abang pernikahan abang 1 tahun, abang ke KDRT lah sama istri abang. Alasannya karena tidak puas, lalu abang selingkuh setelah itu. Pertanyaannya, berhak nggak istri abang itu untuk minta cerai? Kalau dibilang berhak ya pasti semua orang kan setiap manusia kan punya hak sendiri masing-masing. Dia tetap berhak. Cuman ada lagi yang namanya merujukkan. Kita kan sebagai kepala rumah tangga harusnya bisa berubah lah untuk menjadi lebih baik lagi. Karena tidak mungkin Berarti kita nggak bisa cerai ya, jatuh- nggak bisa cerai ya? Iya, kalau saya sih tidak bisa. Ya, lagi-lagi patokan abang kembali, dalam nggak mungkin. sebuah iman Ini atau bang, hanya moral? Ini tunggu bang. Kembali lagi, tidak ada manusia kan mau jatuh ke dalam lubang yang sama bang ya. Tidak mungkin kita mau. Iya, justru itu kan karena tidak mau mereka. Kita karena bukan tidak bukan mau lagi manusia anak-anak kecil yang mau diajarkan sama orang tuanya, jangan ke situ. Jangan ke Iya, situ." saudaraku, Tidaklah. justru itu kan Apalagi istri kan kita anda sudah kan. punya anak dan sudah punya anak, sudah punya istri. Artinya kita memang harus ya mengarahkan anak dan istri kita ke jalan yang lebih baik. Oke. Tapi kalau memang kita abang pikirnya bilang bisa untuk cerai ya, kalau dari saya sih tidak bisa. Iya, jadi gini kan Bang, Balik lagi. berarti abang tidak bisa. Oke, abang menjawab Iya, tadi tidak narasi bisa. abang, argumentasi abang bahwa menyatakan bahwa seperti ini. Ya, tidak ada orang yang mau jatuh ke lubang yang sama. Justru karena manusia Iya, itu iya. adalah manusia, adalah fobia, ada trauma, ada ketakutan di dalam diri dia. Itu adalah manusiawi, sifat alamiah yang tidak bisa dipungkiri. Dia tidak mau jatuh di lubang yang sama. Suami saya ini nanti welcome ini tidak akan berubah. Ya, karena sudah berapa kali saya Iya. minta maaf, sudah rujuk berapa kali, dan dia sudah minta maaf dan menyatakan janji untuk berubah, tapi tidak berubah. Tiba-tiba dia minta cerai. Menurut abang bisa nggak atau tidak? Bisa sih, bisa. Bisa. dia mau minta Patokan cerai, abang? iya. Patokan abang, pedoman abang, Maksudnya ini mau dipaksa untuk cerai ini. iya kan abang bilang kan tadi bisa. Oke, bisanya itu berlandasan dari hanya sebuah moral Ya manusia. kalau dari perempuannya mau minta cerai boleh. Intinya tapi kan gini loh menurut lagi-lagi Jimin itu, di Kristen boleh nggak cerai gitu loh. Bang, Iya. bang. Nggak boleh Bang, lah. Apa yang sudah di Kristen dipersatukan itu boleh Allah nggak itu cerai? tidak boleh Nggak boleh. Tapi Iya. Anda bilang tadi boleh, berarti Anda bertentangan dengan Bible. Gimana sih? maaf Bunda Uni. Saya bilang tadi boleh itu istri mengeluarkan statement bercerai. Tapi kalau kembali lagi ke pemimpin keluarga rumah tangga saya tidak menerima karena apa yang sudah dipersatukan Allah itu Ya berarti tidak Anda boleh nggak ngizinin bini dicerai-beraikan itu minta cerai, sama berarti nggak manusia. boleh.
Apa ini bang? Ya berarti nggak boleh Iya. artinya. Percuma binimu minta cerai karena kamu nggak mau nyerain kan? Karena nggak boleh kan? Ah, berarti si binimu itu nggak dikasih hak untuk minta cerai. Kasihan kali binimu udah ditampar terus bawa depan belakang, nggak dinafkahi, bawa ketek lagi kalian. Tapi dia nggak bisa minta selama ini cerai. nggak ada sih. Saya lihat orang-orang Aduh, seperti saya itu tanya kalau di ada agama kasusnya kita, begitu. teman-teman. Kok nggak Gimana, ada? Itu si siapa namanya? Maaf ya, ini saya sampaikan nih, Gisel itu cerai loh sama Gading Martin loh, Kristen loh. Iya, tapi tahu nggak masalah permasalahannya karena apa? Apa urusannya sama kami? Yang penting cerai nggak dia cerai. Iya, makanya Jadi, kalau nggak tahu ya jangan makanya banyak. diperbesar-besarkan Makanya di saya sini. katakan ajaran Kristen tidak boleh bercerai itu tidak relevan karena faktanya tidak ada yang sanggup karena banyak yang minta cerai. Makanya ada solusi. Solusinya apa? Kalau perempuan sudah ditabok punya laki psikopat, apa solusinya? Dia nggak boleh cerai kan? Nggak boleh cerai kan dia? Jadi nggak ada solusi buat perempuan. Perempuan tuh menderita di agama kalian. Dapat laki psikopat nggak boleh minta cerai, kasihan kali. Ya, psikopat dari dalam arti bagaimana? Kalian tahu nggak? Apa Psikopat yang ya ada di psikopat dalam? aja lah bang. Mau tanya pula psikopat dalam artian gimana? Psikopat itu ya psikopat. Masa harus dijelasin lagi psikopat mau belajar bahasa kita di sini? Astagfirullah. Ya kan kita diatur dalam undang-undang. Toh kalau memang Ya udah, kok dia diatur melakukan undang-undang. kesalahan, ya udah. Ini kita bicara tentang undang-undang atau agama? Kita lagi bicara agama bang. Saya tanya tentang agama Anda. Iya kan, ini kan kalian memaksa saya untuk berbicara bahwa kalau Kami tidak setiap memaksa permasalahan loh. di dalam rumah tangga itu harus selalu dicerai beraikan, begitu toh? Loh, sejak kapan Jangan kami paksa memaksa? saya lah untuk. Sejak kapan kami memaksa? Kok memframing Anda Iya kan, ada saya sentimen sudah maksa? jelaskan tadi. Lah, Saya sudah memang- jelaskan ya bahwa saya sudah. tidak bisa. Sudah. Iya, ya sudah. Berarti di Kristen nggak boleh bercerai Kenapa? kan? Ya udah. Apa Ya, sih kenapa abang lagi ini? mau ditanya tentang Loh, apa yang kami tanyakan? Kami cuma membuktikan walaupun perempuan ditabok, nggak dinafkahi, ditusuk depan belakang, Iya, iya. berselingkuh Terserah lakinya, di Kristen mau nggak Anda, boleh Bunda. cerai. Iya, mau Gitu kok. mau Anda lah. Gimana kok Mau maksa-maksa? Sejak kapan kami mau maksa aneh-aneh aja? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.